Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan berharap untuk hari esok. Sejarah tidak pernah terlihat seperti sejarah ketika kamu menjalaninya. Setelah turun dari bus ALS 301 dari Tangerang sampai ke Medan yang menghabiskan waktu di jalan selama 4 hari 3 malam, akhirnya kita bisa singgah lagi di Mabes Pusat dari bus ALS, tepatnya di tengah kota Medan di Jalan Sisingamangaraja. Ternyata di sini kita sudah ditunggu channel yang satu server sama kita, yaitu Suhu Master dari Depok, dan kita diputuskan untuk menghabiskan hari dengan raun-raun di kota Medan. Banyak di antaranya yang menunggu collabnya kita dengan Nugroho, tapi sayangnya target pasar kita berbeda, dan mungkin next lain waktu kita nyari waktu yang tepat biar marem kayak armarem. Nugroho ngebet ingin ke Jember naik ALS, sedangkan kita masih ditahan sama Bajigit untuk menghabiskan hari bersama kawan lama penghuni tetap dari Mabes ALS. Setelah seharian keliling naik Transmetro Delhi, malamnya kita langsung diajak kabrut sama Bajigit dan kurang lebih kita dikenalkan apa arti kata "Kau tahu ini Medan Bung?" Duren, campur nasi lele. Gila nih orang cuy, usus lu berapa ini? Duren campur lele. Namanya nasi duren lele. Nasi duren lele. Mata sapi. Mata sapi. Duren campur lele. Kalau orang Sumatera makan pakai duren itu udah biasa. Woi, apa itu? Mie Aceh. Mie Aceh. Setelah kelar urusan perut, malam ini kita tutup dengan sesuatu yang di luar konteks manusia di atas normal. Kau anggap itu suratan, sikit pun ria wajahmu tiada terkilat.
Gimana? Aku belum dapat tiket ini. Uangmu nggak ada, mau beli tiket. Lagi pula, lagi penuh ini sampai tanggal 10. Terus? Pengurusan udah sama sebelumnya aja udah. Ikut 270. Ah, pengurusan kayak gitu. Kalau ingin menambah follower ya. Selamat siang, Mimin ucapin dari Medan. Jadi ini saya di mabesnya ALS Medan. Jadi ini rencananya sih mau cari tiket pulang, tapi belum dapat, penuh semua. Nah ini kata Bajigit saya disuruh ke loket Medan aja. Tapi saya lihat di jadwal memang penuh semua hari ini karena memang weekend ya, Sabtu Minggu. Jadi lihat penumpangnya banyak banget tuh. Itu ada ALS yang mau ke Pasaman persiapan berangkat. Sekarang kurang lebih jam 1 lebih lah, setengah 2-an. Nah ini saya juga bingung, kata Bajigit udah nanti kita kasih surprise kau ikut mana. Ya nggak tahu, kita manut aja ya sama juru kuncinya ALS Medan ini. Suasananya kayak gini, jadi saya belum tahu nanti naik apa, nanti bakal dicarikan Bajigit. Kalau dari loket sih katanya penuh, tapi nanti Bajigit ngusahain lewat kru lah. Manut aja lah yang punya rumah soalnya. Kita disuruh standby di Mabes untuk siap diberikan kejutan sama Bajigit karena dari loket sampai tanggal 10 tiket sudah ludes terjual karena musim penumpang balik ke Jawa setelah merayakan Natal dan Tahun Baru. Kalau dilihat dari jadwal yang terpampang hari ini, yang menarik ada artisnya Jogja 270 Bang John yang berangkat dari loket jam 3 sore hari ini. Kemudian ada yang menarik minat Mimin yaitu antara trip Semarang atau Jember. Tapi kita pasrahkan semua saja ke kawan kita untuk mengatur IMT bakal kemana setelah ini. It's something unpredictable, but when the end is right, I hope you had the time of your life. Nah kita sedang berada di depan dari pool loket Mabes dari ALS ya. Jadi untuk lokasinya ini ada di Jalan Sisingamangaraja. Jadi buat mania yang pernah ke Medan pasti sering kesini. Ini sederetan banyak pool-pool bis yang lain ini. Ada Makmur, PT Rapi, Putra Simas, banyak pokoknya. Nah ini saran aja dari Mimin kalau memang mau naik bis dari sini, mending ke poolnya masing-masing karena ini di sepanjang jalan ini kalau agak sorean dikit nanti banyak calo. Jadi nawarin bis-bis gitu. Jadi mending kalian kalau langsung ke poolnya cari tiket tinggal menuju keberangkatan. Kalau di pinggir jalan ini bahaya, banyak calo soalnya. Nah, untuk tampilan depannya poolnya kayak gini ya. Kita udah sering kesini. Ini ketiga kalinya IMT ke Medan selama berapa? 3 tahun terakhir apa berapa ini? Pokoknya setahun sekali lah, insya Allah. Kita mau cari ngopi-ngopi dulu lah, masih setengah 2 soalnya. Kata Bajigit nanti dihubungi kalau mau berangkat. Nggak tahu, kita belum tahu naik apa. Kita ngopi mau cari makan dulu lah di seberang sana aja, di warung Marjan sana. Di seberang sana ada warung, kita ngopi di sana aja. Nah kita ngopi di sini di seberangnya Pool ALS. Jadi kalau saya sering ngopi itu di sini memang. Untuk suasananya, nah lokasi tepat di depan kantornya Makmur ya. Untuk ALS ada di sebelahnya itu. Dan kita kalau biasanya kalau makan ada di sebelah sini. Ini ada warung Padang, nasi Padang, makan di sini biasanya. Oke kita ngopi-ngopi dulu lah. Ngopi santai di Medan. Kita habis ngopi kita langsung makan aja di sini. Jadi sampingnya pas, kita mau makan di sini dulu. Nah kita makan nasi Padang dulu aja. Suasananya kayak gini untuk ruangannya. Ada pelangi, dia ke Bandung Tasik, keren ya. Kita mau ke ATM dulu, ngambil duit. Ada Indomaret di depan. Nah kita udah sore nih di sini, jadi saya masih bingung mau naik apa, belum pegang tiket. Tapi dari kemarin kompor sama Nugroho terus. Kalau kata Bajigit sih ada ini, ada Semarangan ini.
Oh, bodinya ini yang saya suka ini 318. Kata Bajikit suruh nyoba ini sih Semarang. Soalnya yang Jember katanya Jetliner kan enggak Skyliner. Kita kan dulu pernah naik Skyliner yang ke Jakarta ya. Itu Bajikit lagi ngobrol-ngobrol. Entah kita naik apa ini. Ntar kita habis ini ngobrol aja sama Bajikit. Kalau sore gini yang sisa apa ini mobil? Saya belum dapat tiket. Bahaya tuh. Nah, apa? Nggak ada. Yang sore. Kau pulang sini aja. Kau nggak pulang, tak enak. Tidur sama aku terus. Aku yang nggak bikin video ini. Parholong tersayang. Apa itu? Yang mau keberangkatan sore sampai malam ini loh, hari ini loh. Aku biar pulang. Ada apa aja nih? Ya terserah, di situ ada Semarang. Jam berapa Semarang? Beri lama, masih era 90-an ya kan. Berangkatnya jam 5.00 dari Kota Medan. Terus? Ya biar Padang Selimpuan, dari sini Medan Ranto, Padang Selimpuan, Bukit Tinggi. Kalau untuk ngevlog bisa, udah dikonfirmasi kok sama pihak Bisa. krunya. Yang Jember jam berapa nanti? Yang Jember jam 6. Tiketnya berapa tiket? Kayaknya aku kurang tahu, aku bukan orang loket. Bukan orang, kau orang apa Aku lo? kerja di LS. Kau kerja di mana? Aku kerja apa? Kau kerja di Kejaksaan Tinggi ya? Bukan. Bukan? Aku kerjaku apa? Ambil botol aku itu, Bang. Oh gitu ya. Botol. Oh mania garis keras kau. Botol. Kalau saya sendiri sih lebih tertarik yang ini Semarangan ini, bodinya legend banget. Dia pakai Evolution ya, masih body Evolution ya, masih 1521 kalau nggak salah ini. Livery lama daripada yang Jember soalnya liverinya busnya sudah lumayan baru sih. Ntar kita tanya Bajikit aja gimana. Soalnya kalau mau milih kursi udah nggak bisa. Sekarang 4:30, mau berangkat ini jam 5. Jadi sudah punya kursi. Entah kita nanti kalau lewat loket masih ada lewat loket, kalau enggak ya kita lewat kru ya. Cakep bener. Ternyata Bajikit pinter banget buat milih armada untuk pulang ke Jawa. Meski hati harus diadu dengan keputusan berat karena kawan lama harus berpisah lagi. Marah, sedih, kecewa itu sudah pasti. Namanya pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi IMT akan selalu balik lagi ke Medan. Tenang kawan, kau tetap soulmate-nya IMT. Akhirnya kita bisa mencoba armada tertuanya ALS yang masih mengudara sampai di tahun 2023 ini. Episode ini akan mengulang kembali nostalgia kenangan naik bus zaman dulu di era 90 sampai 2000-an ketika kita naik bus ekonomi lintas pulau jarak jauh yang digambarkan berupa video di tahun 2023. Armada yang masih tersisa ini ada di Nopin 318. Sebenarnya ada 2 unit yang mirip seperti ini, salah satunya lagi bernopin 266. Bus ini masih menggunakan karoseri Rahayu Sentosa dengan nama bodi Evolution RS yang rilis di tahun kurang lebih sebelum tahun 2000-an. Uniknya lagi, bodi bus ini masih orisinil bawaan karoseri. Belum ada rombakan sama sekali, meski di bagian bodi luarnya sudah banyak terpampang tambal sulam untuk tetap menguatkan plat bodi yang mulai diregang waktu. Liverinya masih bergambar kupu-kupu dan font tulisan ALS-nya masih bergenre digital. Bener-bener legend bus yang satu ini. Untuk urusan dapur pacu, bus ini dibekali Mercy OH1521 atau biasanya kita sebut cooler. Nuansa jadul langsung terlihat ketika kita melihat setir berbentuk tempeh yang sangat besar. Kita akan ke Semarang dengan tarif resmi loket ada di 645 rindu. Kalau pesan lewat kru juga bisa dengan tarif yang di kisaran yang sama dengan tarif loket. Bukan IMT nggak mau mencoba trip terjauhnya ALS yaitu ke Jember, tapi mencoba bus legend bernopin 318 ini sepertinya lebih menantang adrenalin, nggak jauh beda sama beratnya merasakan tripnya ALS ke Jember. Alasan lain kenapa IMT ingin mencoba trip Semarang ini karena ALS Semarang adalah trayek paling miris untuk jumlah sewanya. Karena itu bus-bus ALS yang trip Semarang kebanyakan memang masih dikasih armada yang apa adanya sampai saat ini. Kelas ekonominya ini akan menggambarkan sebuah perjuangan dan petualangan yang bakal menguras emosi buat yang merasakan, baik suka, duka, hingga rasa puas dan bangga. Kalau belum pernah ke Medan, sedikit saran dari Mimin. Kalau niat naik bus dari sekitaran Jalan Sisingamangaraja,
mending beli langsung ke loket masing-masing PO, karena ternyata ketika kita sedang jalan-jalan di sekitaran depan loket bus di sekitaran Jalan Sisingamangaraja ini, banyak ditemukan calo yang menawarkan tiket bus ke semua jurusan. Nugroho saja sempat kaget ketika kita jalan bareng langsung diserbu banyak calo. Tapi kalau sudah sering berada di sini dan lebih seneng naik di pinggir jalan dan punya jam terbang tinggi menghadapi calo, ya nggak apa-apa, asal kalian ngerti harga tiket setiap ke tujuan yang kalian tuju. Biasanya harga yang ditawarkan lebih mahal dari harga tiket dari loket. Bisa juga dapat harga sama dari loket, tapi kasihan kru busnya nanti. Yang disetorkan ke kru busnya biasanya dipotong komisi untuk para calonnya. Kau tiap ku tinggal pergi pulang ke Jawa, kau selalu sedih. Kenapa? Anak-anak bisa di perusahaan Kau itu ya, aku harus itu. tenang, aku pasti balik. Entah kapan tapi. Jangan kapok ya. Ini kawanku ini. Siapa? Halo Bang, salam kenal Bang. Ini Mas Bayu, inspirasi Marep Tembok. Ya ini fansnya Mas Nugroho ini. Oh fansnya, kemarin ketemu nggak kemarin? Enggak, Oh enggak. Waduh, eman Mas. Fansnya Mas Nugroho. Kau kan fans aku ya? Hah? Kau kan fans aku? Enggak, aku fansnya si Aprilia. Balik Jawa Bang. Ini udah masuk shelter ya, sekarang jam 5 kurang 5 sih. Jadi ini udah persiapan berangkat. Ya saya putuskan naik ini aja lah. Bajikit kalau ditinggal pulang mesti gitu, marah dia, sedih, nggak tahu. Mungkin nggak punya pacar itu masalahnya. Jadi saya digandoli terus, nggak boleh pulang. Tapi saya ingat saya belum ngedit video. Cakep bener ini mobil. Mumpung belum direbody ya, kita coba dulu, belum punah lah. Untuk nomor duduknya sih terserah sih saya. Karena memang dadakan juga, jadi nanti kita izin ke krunya ke depan kalau bisa. Kita bakal menempuh kurang lebih 4 hari mungkin ini. Untuk Semarang banyak juga ya penumpangnya. Untuk interiornya kayak gini ya. Jadi kita nanti kata krunya suruh duduk CD ini. Terasa banget nih, berapa hari, 4 hari, 3 hari atau duduk di kursi CD. Dan untuk interiornya kayak gini. Ada tiang penyangga ya kalau kelas ekonomi seperti 240, mirip kursinya juga apa adanya, jaraknya seperti ini. Ya lumayan lah ya, lumayan kerasa. Coba kita masuk lebih dalam. Tapi kursi-kursi model lama gini bikin nyenyak loh, bisa sampai kalau lagi sepi enak bisa sampai ke belakang. Meskipun jaraknya nih rapat ya. Ini tanpa toilet, kemudian di belakang ada kandang macan buat sopir sama kursi panjang. Nah, biasanya ini kalau rame penumpang juga taruh bawah sini biasanya. Paket-paket juga. Cakep. Udah dinyalakan ya persiapan berangkatnya. Ini yang super eksekutif 28 tujuan Kerinci juga siap diberangkatkan sore ini. Banyak penumpangnya kalau LS, apalagi ini weekend ya. Nah itu Jember baru datang ke 201. Nah, kita akan nanti pasti kalau nggak salah ya bisa ketemu di jalan ya sama mobil kita. Cakep juga itu Jember tuh. Tujuan Pangkalan Kerinci, Bintang, tujuan Kota Roban, Mar bagi 2 nih Bu. Oh, halo, baru. Berubah sudah. Sekali. Takut dulu Pak, Bang. Ini udah berangkat, ini udah gerak ini Bang. Kanan. Oh iya di belakang teleponnya Bang. Kiri lagi. Terus lagi kiri terus. Kiri lewat. Kiri kuat. Lagi. Seret lo dua.
Awas. Dari balik ke bangkunya. Dulu jalan. Hah? Oh yang belakang mobilnya Bu, yang belakang. Bukan. Kamera ayah belakang Bu. Oh ada ram. Mana ya dulu itu? Telepon deh, sewa nomor tiket. Sun ada on siapa mon kalau. Yang baca. Ini TV-nya mana ya? Terus. Terus. Aero, Epeng Indah. Wah, terjadi ikan terikau. Terus. Allah. Ada orang tu. Ini musim anak dia. Serap, tapi nampak. Hah? Apa itu? Sabarlah dulu, masih mau parkir lagi lah. Apa kita beli mobil orang situ lah. Sambil menunggu bus ngisi minyak, akhirnya kita tahu bakal lewat mana nanti kalau bareng 318 ini. Kita akan via Gunung Tua, kata cincunya yaitu Bang Syukur. Wah, cocok banget, IMT selama keliling Sumatera belum pernah lewat jalur Gunung Tua. Dan di episode ini juga akan banyak drama yang bakal menghiasi perjalanan selama kurang lebih 5 hari ke depan. Kita akan melihat para kru akan melawan kusutnya mobil yang sudah berusia lanjut. Kita juga akan bertemu dengan keunikan penumpang yang tiba-tiba di tengah jalan perutnya merasakan kontraksi. Dan kita harus menunggu penumpang lahiran atau apalah namanya. Titik puncaknya adalah di mana bus kita harus dihantam kapal dan menyebabkan bus kita harus dilarang masuk ke kapal karena tangki solar kita harus rusak. Dan solar yang sudah dibeli dengan takaran full tank harus lenyap berceceran di pelabuhan. Di sini kru mulai menyerah dan histeris ketika minyak yang sudah diisi full harus habis seketika. Kira-kira gimana kebijakan dari pihak pelabuhan untuk menangani kerugian yang ditaksir menempuh nominal jutaan ini? Ya pokoknya bisa dibilang ini trip epicnya IMT yang bisa dikasih nilai 10. Sudah mirip sama trip kita waktu naik Family Raya Ceria ataupun Sugiarto. Bus ALS 318 ini juga ternyata armada pelornya Semarang. Kencengnya bukan main ketika bertemu bus lain, padahal cuma berbekal 1521, tapi berani memporak-porandakan Mercy 1526, 1626, hingga 2542. Bus ini adalah bus ALS terkencang yang pernah IMT naikin selain 240 dan 301. Tapi udah nggak pernah ke sana bang? Nggak pernah ke Benowo lagi? Nggak. Sampai Semarang aja. Sampai Semarang aja. Nah. Tapi masih inget Murah Seneng. Nah terus itu kita tempat persinggahan. Nomor nada. Nopal City. Terus, sambung. Sabar sambung. Awas. Android AP. Halo. Tempel rumah. 2000. Nah, baru. Jalur 2000. Tempel rumah. Tidak berapa? Hah? Nah, ini teh. Orang tambat tidak. 17-18 ini Jambatan Merah nih teh. Jadi ya? 17-18. Nah, balikkan dulu bangkunya.
Ayo terus, ikut terus. Yo. Ini yang non nasi tinggal Kota Nopan doang ya? Tinggal tujuan Kota Nopan ya? Ayam goreng. Dilapis sore. Itu mengkuntu itu Tangkapnya lagi motor tengah jalan. Ayo usir. Usir semua. Itu jangan lawan kita itu. Oh, Malia kan. Orang sepingku udah. Jangan sebelah kau, Bu. Aduh, nanti kena kau ke sini. Awak juga yang salah. Bok. Di office sekolah, ibu. Ini. Saya bisa mau parkir di pariwisata Isoman. Itu ada yang mirip Ramayana tapi itu bukan Ramayana. Pariwisata. Dia juga jalan bawa penumpang tapi tulisannya pariwisata. Banyak bis-bis kayak gitu. Apa ini Bapak? Tahu nyawa itu bakal Apa orang itu? Harapan ya? Ini orang itu. Ini. Mana itu? Bang ngarong isyonon be. Hah? Bang pandasan na mission ni. Kol itu ngurus nama ratoy. Halo. Ngawur sa bola sa nung kalaka. Di bola sa bola sini. Hindi na lagi. Siya naman di kasi. Pero lain juga mengirim. Saya ingat juga. Sampai ada kalamat na ya. Abi dia jatuh itu bang ada ngulu. Ketawa ko niya. Pas kiri, enggak. Jadi kamu menjelaskan supaya selamat tinggalnya. Kenapa? Bilang masuk dulu. Oh, salah mawa itu namanya. Sama namanya. Oke, terus. Itu hari yang sampai di Bikin cerita dalam keluar. Mas HP dah. Kita udah sampai di terminal Lubuk Pakam. Sekarang jam 7 kurang 15 menit. Jadi udah malam ya, tapi kalau di Sumatera, apalagi di Sumatera Utara kayak gini, jam 7 beda sama di Jawa. Kalau di Jawa udah gelap ya. Kalau di sini masih petang, temaram. Nah, ini kita berhenti di sini karena ada sedikit trouble di apa ini, nggak tahu.
lampu interior kayaknya masih dibenerin. Jadi kita nunggu aja. Ini bisnya masih dibenerin. Jadi ini pertama kalinya saya melipir ke sini. Kemarin kalau naik ALS waktu 301 kan cuman lewat ini, bener-bener apa namanya? Kita turun sampai menikmati suasana sore hari di Terminal Lubuk Pakam. Di sini kita menggunakan narasi karena pusing di mana-mana harus terdengar bunyi lato-lato. Bus kita harus menepi dulu karena kelistrikan ada yang mengalami gagal fungsi. Mumpung di terminal jadinya bisa sekalian nyari sewa dadakan. Lampu interior mati ketika coba dihidupkan menjelang malam, tapi ternyata tidak bisa menyala. Bahaya juga jika berjalan malam hari tanpa lampu redup di dalam kabin. Bisa-bisa banyak kejadian yang tidak diinginkan jika gelap-gelapan di dalam bus dalam jangka waktu yang lama. Maka dari itu di Terminal Lubuk Pakam ini kita putuskan untuk memperbaikinya. Meski lama tapi posisinya trouble ada di terminal, jadi masih menguntungkan. Banyak orang berjualan kalau penumpang lapar. Saking gabutnya kita sampai punya teman baru di terminal ini, namanya Mbak Indah, asli dari Lubuk Pakam. Apa ya? Kapan? Bulan 8. Bulan 8. Berarti tahun kemarin berarti ya? Iya. Enak mana sama di Medan? Di sana panas kali. Sana panas? Iya, di sini dingin ya? Dingin kayak hatimu ya? Dingin di Bandung. Berarti sedingin hatimu ya? Panas kok dingin kali. Ini masih lama ini trouble kayaknya. Sabar aja lah. Ya, sabar ditemani mbaknya ya? Iya. Namanya siapa? Indah. Instagramnya apa? Indah Permatasari Lubis. Lubis, terakhirnya Lubis. S-nya 2. Ya. LBS. Nanti kalau banyak yang nge-follow, jangan nyalain saya ya. Gak apa-apa. Belum nikah kan? Udah nikah. Udah. Oh, aduh. Ya jangan di-follow berarti teman-teman ya. Mbak Ida, makasih banyak ya. Iya, Mas. Nah, jangan kapok-kapok. Aman. Kapan-kapan main Surabaya lagi? Janganlah. Nah, lah dulu ngapain? Ke sana cuman pas mau nyebrang ke Bali aja. Liburan. Iya. Ya udah, makasih ya. Iya. Kabupaten Tanah Karo. Pas. Smile, face illusion, place your hand in mine. I live illusion.